Sepak bola dan rokok adalah dua hal yang berlawanan. Sepak bola bisa buat hidup lebih panjang, sedangkan rokok sebaliknya. Zat seperti nikotin, tar, dan amonia yang terkandung dalam rokok bisa berdampak buruk pada kesehatan loh. Paru-paru jadi rusak dan hidup bisa lebih cepat lenyap. Tapi cerita antara sepak bola dan rokok gak semuanya berlawanan ataupun bertentangan kok. Tersaji juga kisah-kisah para pemikir di pinggir lapangan sepak bola alias pelatih yang berkawan dengan rokok. Maurizio Sarri, jenius taktik yang pernah melatih Napoli, Juventus, dan Chelsea adalah perokok berat. Dalam sehari, Sarri bisa menghisap 60 batang rokok loh kabol. Gak cuma di kantornya, tetapi juga di pinggir lapangan. Ada banyak foto dan video yang memperlihatkan Sarri sedang menikmati sebatang rokok saat klubnya bermain. Rokok sudah menjadi bagian penting dan gak terpisahkan dari Sarri. Ada Sarri, pasti ada asap rokok. Gak ngudut, gak nikmat. Gak ngudut, susah mikir. Begitulah istilahnya kabel. Saat melatih Napoli pada tahun 2018, Sarri pernah mendapatkan perlakuan khusus dari lawannya RB Leipzig di Liga Eropa. Biar Sarri bisa tetap ngerokok di ruang ganti, RB Leipzig sengaja buat area smoking di Red Bull Arena. Ini spesial untuk Lord Sarri. Lalu, mantan anak asuhnya di Juventus, Giorgio Chiellini, pernah buat statement kalau sudah masuk ruang kerja Sarri, ia harus mandi. Gara-garanya bau asap rokok selalu menempel di bajunya, bahkan saat akan latihan. Selain Sarri, Marcelo Lippi adalah jenius taktik yang berkawan dengan rokok. Jika Sarri menghisap rokok putih, Lippi memilih cerutu. Dengan rambut putihnya, Lippi sering tertangkap kamera sedang menghisap cerutu di pinggir lapangan. Bersama ratusan atau bahkan ribuan batang cerutu yang pernah dibakar selama hidup, Lippi mempelajari taktik-taktik lawan dan mempertajam strategi timnya. Ada banyak ide-ide brilian yang lahir dari Lippi. Ada juga deretan trofi prestisius dari ide-ide Lippi di lapangan, mulai dari trofi Serie A, Liga Champions, bahkan Piala Dunia. Dan itu semua hadir bersama kepulan asap cerutunya. Sir Alex Ferguson, ya, pelatih Manchester United dulu. Bahkan pernah melihat Lippi duduk santai di bangku cadangan sambil menghisap cerutu dengan tenang dan halus. Kira-kira Ferguson bilang gini, waktu tim kami bertanding di Turin, saya melihat Tuan Lippi ada di bangku cadangan. Ia mengenakan jaket kulit dan menghisap cerutu kecil. Isapannya terlihat begitu halus dan tenang. Sedangkan saya memakai tracksuit dan basah kuyup diguyur hujan. Di luar Sarri dan Lippi masih ada banyak kisah pelatih sepak bola dan rokok. Misal Carlo Ancelotti atau Johan Cruyff. Lalu kenapa para jenius taktik sepak bola ini berkawan dengan rokok? Ada satu analisis dari Will Mage soal kebiasaan pelatih sepak bola merokok. Hasil analisisnya ia menjabarkan bahwa mayoritas pelatih merokok untuk mendapatkan efek rileks saat klubnya bertanding. Biar gak tegang-tegang banget, apalagi pas mainin laga penting. Tapi Federasi Sepak Bola Dunia FIFA sebenarnya sudah jauh hari ingin mengusir rokok di dunia sepak bola. Itu diawali waktu kick-off Piala Dunia 2002. Ya, 2002, 23 tahun lalu. Saat ini FIFA bersama WHO mengkampanyekan anti rokok. Selain melarang orang-orang merokok di stadion, produk rokok juga nggak boleh menjadi sponsor di sepak bola. Sayangnya, kampanye itu nggak disertai dengan produk hukum dan aturan teknis yang mengikat. Hingga akhirnya, Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) bersama European Stadium Network membuat aturan-aturan teknis tentang rokok melalui Tobacco Free Stadium Guidance (Short Guide). Bukan hanya tribun, fasilitas media, sisi lapangan, pintu masuk, aturan teknis itu sampai menyentuh lahan parkir stadion harus bebas dari asap rokok. Kenapa UEFA mengambil langkah tersebut? Karena mereka menekankan faktor kesehatan. Rokok itu merusak paru-paru, gak cuma yang merokok, tapi orang-orang di sekitarnya juga. Pas udah buat aturan teknis itu, UEFA berharap semua anggotanya bisa nerapin pada tahun 2020. Oh iya, FIFA juga akhirnya buat landasan untuk menjauhkan rokok dari sepak bola melalui Tobacco Free Policy for FIFA Event yang terbit pada tahun 2017. Melalui landasan itu, FIFA ingin semua acaranya bebas dari rokok, termasuk pertandingan dan acara resmi lainnya. FIFA sadar banget kalau rokok itu bahaya, makanya FIFA ingin banget melindungi hak penggila bola yang gak ngerokok agar tetap bisa bernapas dengan udara segar tanpa racun dari asap rokok.
Aturan-aturan soal larangan di sepak bola ini membuat para jenius taktik membuat otaknya. Ada yang memilih kantung nikotin, ada juga yang memutuskan untuk mengunyah permen karet saat klubnya bertanding. Beda sama rokok, ngunyah permen karet itu gak dilarang. Pelatih bahkan pemain boleh kok mengunyah permen karet selama bertanding. Sebenarnya mengunyah permen karet ini ada bahayanya juga, yakni tersendak. Tapi Federasi Sepak Bola menilai itu resiko yang minimal. Lalu gak ada juga tuh yang keberatan dengan mengunyah permen karet, mau pemain, wasit, dan ofisial pertandingan. Fine-fine aja dengan kebiasaan mengunyah permen karet saat tanding. Itu juga buat mengunyah permen karet masih boleh dilakukan hingga sekarang. Ancelotti yang merupakan perokok juga beralih mengunyah permen karet pas klubnya bermain. Gak cuma sebatas mengakali aturan, ngunyah permen karet juga katanya punya khasiat yang oke buat pelatih atau pemain loh Kabol. Kalau buat pelatih, ngunyah permen karet ini bisa membantu mengurangi ketegangan dan rasa gugup. Secara ilmiah, ngunyah permen karet dapat menurunkan kadar kortisol, hormon stres dalam tubuh. Ini juga bantu banget pelatih ambil keputusan di lapangan loh. Wow. Kalau buat pemain, ngunyah permen karet ini dapat merangsang produksi air liur. Jadi mulut gak kering walau udah lari-larian di lapangan. Dengan mulut yang lembab, pemain dapat fokus pada permainan tanpa terganggu oleh ketidaknyamanan fisik. Ini juga jadi jawaban kenapa banyak pemain ngunyah permen karet pas babak kedua atau extra time. Kalau Kabol sendiri enak nonton bolanya sambil ngerokok atau ngunyah permen karet? Tapi kayaknya enaknya nonton bola sambil ngopi dan ngemil ya.